lanjut lah ya di video yang kedua ini. Ini masih ada soal nomor berapa? 4, 5, dan 6. Nah, sebelum ke soal, Ustazah mau mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum ulangan, silahkan ini minggu terakhir ulangan. Ada 3 kali kesempatan, jadi silahkan dicoba. Nah, untuk teman-teman yang kemarin baru 1 kali ataupun 2 kali mencoba, silahkan masih ada 1 kali atau 2 kali kesempatan. Gitu ya, karena ini minggu terakhir kita, pertemuan terakhir kita sebelum penilaian akhir semester. Jadi diselesaikan tugas-tugas yang belum selesai gitu ya. Jadi nanti pas rapotan pun juga kalian enak, Ustazah juga enak. Gitu ya. Nah, di soal yang keempat ini, kita akan membahas tentang abad ke-8. Nah, soalnya adalah pada masa abad ke-8, salah satu penyelenggaraan gereja, sudah ngantuk nih. Salah satu penyelewengan gereja adalah diterbitkannya surat indulgensi atau surat pengampunan dosa. Tujuan gereja menjual surat pengampunan dosa tersebut adalah, apa nih kira-kira? Oke, jawabannya, kita kasih jawaban dulu. Jawabannya adalah pembangunan gereja Saint Petrus. Nah, penjelasannya, kita tahu ya bahwa saya juga sudah menerangkan di bab-bab sebelumnya bahwa Eropa dalam keberjalanan sejarah Eropa atau periodisasi sejarah Eropa, kita akan membaginya menjadi zaman klasik, zaman kegelapan, Renaissance, of Clarum, kemudian zaman modern. Nah, zaman kegelapan itu ditandai, zaman klasik ditandai oleh majunya budaya Yunani kuno dan Romawi kuno. Kemudian runtuh digantikan dengan abad ke-8. Nah, di abad ke-8 ini di sini ditandai oleh dominasi gereja yang sangat kuat. Nah, dominasi gereja itu membuat beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh pihak gereja. Salah satunya adalah penerbitan surat indulgensi. Nah, jadi di agama Katolik ada semacam ajaran yang mana untuk diakui bahwa dosanya itu sudah dihapus, maka dia harus mendapatkan atau punya kartu sakti, itu namanya surat indulgensi. Nah, bagaimana cara mendapatkan surat indulgensi itu? Nah, caranya adalah dengan membayar sejumlah uang atau membayar sejumlah derma kepada pihak gereja sebagai gantinya gitu ya. Nanti akan diberi surat indulgensi itu. Nah, praktik penjualan surat indulgensi ini memberikan keuntungan buat gereja, terutama nanti digunakan untuk memenuhi kehidupan ya pastornya, ya kehidupan gereja gitu ya. Kemudian juga digunakan untuk pembangunan seperti membangun Saint Petrus, terutama ya gereja-gereja Mekah gitu ya, abad ke-8. Kan kalau kalian mungkin dulu, bukan waktu kecil ya, dulu saya waktu kecil sukanya nonton kayak Rapunzel, terus Cinderella gitu ya, terus apa lagi. Nah, di situ kan identiknya dengan kastil-kastil gitu ya. Salah satu juga untuk membangun sesuatu yang terlihat megah gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga digunakan untuk membiayai perang salib. Gitu. Jadi jawabnya adalah pembangunan gereja Saint Petrus. Nah, gitu. Kemudian lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5 itu tentang Perang Dunia I. Oke, saya bacain dulu ya. Perang Dunia I membawa dampak berupa runtuhnya 4 kekaisaran besar. Banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai keempat kekaisaran ini berdiri sebagai negara sendiri yang merdeka. Dari pilihan di bawah ini yang bukan kekaisaran yang dimaksud adalah jawabnya Jepang. Karena Jepang merupakan kekaisaran yang runtuh setelah, bukan kekaisaran, ya pokoknya secara yang meredup gitu ya, yang meredup setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kalau Perang Dunia I ini terjadi di tahun 1914 sampai 1918. Ini di wilayah Eropa, terutama di wilayah Eropa.
Antara siapa dan siapa, yaitu antara blok sekutu dan blok sentral, di mana nanti di blok sentral ini dihuni oleh Serbia, dibantu Inggris dan Perancis, sedangkan di blok sebelahnya, yaitu blok sentral, tadi kan blok sekutu ya, blok sekutu, Serbia, Inggris, Perancis, kemudian melawan blok sentral, ini Austria, dibantu Jerman, kemudian Turki Utsmani. Nah, yang unik tentang Turki Utsmani, sebenarnya Turki Utsmani ini agak ogah-ogahan gitu ya ketika masuk di blok sentral, karena ya waktu itu Turki Utsmani baru saja selesai gitu ya, selesai menghadapi konflik internal, terutama di negara-negara Balkan yang ingin memerdekakan diri. Kemudian semuanya terfokus ke sana, di sana selesai, kemudian datang Perang Dunia I. Sebenarnya secara persiapan Turki Utsmani tidak siap, gitu. Tapi karena pucuk rayu yang nggak kenal lelah dari Jerman, kemudian adanya janji bantuan subsidi, janji bantuan hutang, pinjaman, akhirnya Turki Utsmani mengiyakan berada di blok sentral. Akhirnya nanti terjadi perang dari 1914 sampai 1918, di mana kemenangan diraih oleh blok sekutu. Nah, sebelum itu apa tuh yang menyebabkan Perang Dunia I ini meletus? Jadi Perang Dunia I ini meletus disebabkan oleh terbunuhnya putra mahkota kerajaan Austria, yaitu Franz Ferdinand, yang diduga itu dibunuh oleh orang-orang Serbia. Maka orang-orang Austria ini menuntut balas atas kematian putra mahkota mereka kepada rakyat Serbia. Nah, rakyat Serbia dalam menghadapi serangan dari Austria ini meminta bantuan kepada Inggris dan Perancis, sedangkan Austria sendiri meminta bantuan kepada Jerman. Akhirnya nanti perang dimenangkan oleh pihak sekutu. Kemudian biasanya dalam perjanjian perang, pihak yang menang itu berhak atas pihak yang kalah. Maka blok sentral sebagai pihak yang kalah, termasuk Turki Utsmani di situ akan terbagi-bagi wilayahnya, termasuk Irak. Irak nanti dibagi ke siapa, kemudian Suriah, pokoknya bekas jajahan bekas jajahan Turki Utsmani. Nah, itu ya, itu nanti sekaligus Turki Utsmani hancur menjadi negara republik sekuler yang diproklamirkan pada 1924 dengan presiden pertamanya adalah Kemal Atatürk. Sedangkan Jerman sendiri pun juga hancur, Austria pun sama, Rusia juga sama, karena di revolusi Rusia 1917, kekaisaran Tsar Nicholas II itu digantikan oleh Alexander Kerensky dengan haluan republik, kemudian digulingkan oleh kaum komunis, sehingga nanti Rusia atau dulu namanya Uni Soviet gitu ya. Itu nomor 5. Jadi jawabnya adalah Jepang. Maaf ya kalau sudah kecepatan, nanti kalian tanya belakangan gitu ya. Oke, terus yang ke-6 tentang ini. Tokoh ini meruntuhkan kekhalifahan Islam, menggantinya dengan sistem republik yang sekuler. Siapakah tokoh yang dimaksud? Ya, kita udah tahu ya, insya Allah sudah husnudzon, kalian tahu. Ini jawabnya adalah Kemal Atatürk. Jadi Kemal Atatürk ini merupakan presiden pertama Turki setelah Turki berganti menjadi Republik Turki gitu ya. Kemudian Erdogan, siapa Erdogan? Nah, Erdogan ini presiden yang sekarang. Kemudian kalau Sultan Hamid II ini Raja Kesultanan Ottoman, yang dulu beliau merupakan penggagas pan-Islamisme. Nah, ini bedanya dengan pan-Islamismenya Jamaluddin Al-Afghani. Kalau Jamaluddin Al-Afghani itu lebih kepada nasionalisme teritorial. Kalau Sultan Hamid II ini lebih kepada pan-Islamisme berdasarkan ukhuwah Islamiyah gitu ya. Kemudian yang D, Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini merupakan sultan terbesar ya, yang membawa Turki Utsmani pada puncak kejayaan. Kalau Gamal Abdul Nasser ini merupakan presiden pertama Mesir, karena di 1956 Mesir terjadi revolusi yang menggulingkan kekhalifahan menjadi republik.
Nah, itu ya, kita udah bahas dari nomor 1 sampai nomor 6. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan sebelum PTS, PAS, nah, Ustazah insya Allah siap menjawab kalau misalnya bisa Ustazah jawab gitu ya. Itu demikian dari Ustazah. Mohon maaf kalau kecepatan, mohon maaf kalau misalnya selama membersamai teman-teman di satu semester ini kurang jelas, kemudian materinya kurang dalam, ataupun mungkin ilmu pengetahuan yang Ustazah miliki belum mencukupi gitu ya, karena kita masih sama-sama belajar gitu ya. Itu dari Ustazah mohon maaf. Kita kita tutup di video ini. Sebagai pertemuan terakhir, Ustazah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran buat teman-teman kelas 11 IPS semua. Semoga nanti di penilaian akhir semester kalian bisa menjawab, bisa mengerjakan dengan benar gitu ya. Begitu, demikian dari Ustazah. Mohon maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.